Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Utama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya, nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Jadi drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya, matanya itu setengah kaget. Halo semua, bagaimana kabar? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Dan teman-teman semua, kita terus kawal kasus ini supaya kasus ini bisa secepatnya selesai dan pelaku-pelaku aslinya segera bermunculan supaya masyarakat pun puas dengan kinerja dari aparat kita. Langsung saja kita reaction videonya. Supaya proses pengecekan sidik jari Peggy Setiawan atau Peron. Kita lihat kira-kira hasilnya bagaimana ya teman-teman semua. Saya juga penasaran. Wow. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Utama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya, nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Jadi drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya, matanya itu setengah kaget. Nah teman-teman, kalau sampai seperti ini ya wow, ini kan akhirnya kebenaran demi kebenaran makin hari makin terbuka. Dengan begitu kita sebagai masyarakat awam yang apalagi jauh dari tempat kejadian tersebut, jauh dari daerah tersebut ya, kita bisa tahu perkembangan kasus ini. Kita berharap sih kinerja dari tim penyidik ditambah dengan bantuan dari para aparat kita bisa membongkar kasus ini sesegera mungkin ya, karena semakin lama semakin anggarannya makin besar, semakin akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat itu makin berkurang. Luar biasa sekali ya Pak Mulyadi ini, perjuangan beliau untuk membantu kasus ini. Pelacakan Peggy Setiawan yang di medsos ramai diviralkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, membawa Kang Deddy Mulyadi, KDM, sampai ke Gadok, Cianjur.
KDM menemui sosok bernama Peggy Setiawan, putra pertama pasangan Cecep dan Elis, berprofesi sebagai tukang bangunan, yang lahir dan besar di Cianjur. Kemarin Kang Dedi Mulyadi, KDM, berkunjung ke rumah Peggy di Cianjur. Ia putra pertama dari pasangan Cecep dan Elis yang lahir dan besar di Cianjur. Bahkan belum pernah ke Cirebon, tempat di mana kedua korban tewas. Agar semua clear, KDM meminta Peggy Setiawan menunjukkan semua dokumen yang dipunya mulai dari akta kelahiran hingga ijazah sekolah. Saat dilihat pada akta tertulis Peggy Setiawan, seorang perempuan bukan laki-laki. Hal tersebut diklaim terjadi karena salah teknis. Sementara untuk ijazah semuanya sama. Hanya saja untuk ijazah SMK, Peggy Setiawan belum memilikinya lantaran masih memiliki tunggakan di sekolah yang harus dilunasi. Dulu lulus tahun 2016 dari SMK Al-Hashimiyah jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, kata Peggy Setiawan. Soal geng motor, Peggy Setiawan mengaku sempat menjadi anggota Moonraker. Namun ia pertama masuk Moonraker tahun 2017. Saat sekolah ditolak masuk Moonraker karena masih sekolah. Baru setelah lulus, tahun 2017 ia diterima. Peggy Setiawan tertarik masuk Moonraker karena menganggap banyak kegiatan positif di klub motor tersebut. Hal unik, meski masuk kelompok motor Moonraker, namun Peggy Setiawan mengaku tidak punya motor. Oke. Peggy Setiawan mengaku tidak punya motor. 2016 ya, 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya, kita lagi di Bandung ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Kok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Nah, lalu dijawab lagi, Ira baliknya kapan kok? Nah, mungkin bahasa gaul kok. Ya, bahasa teman. Nah, dia jawab Polo, dia dipanggil Polo. Polo, motor kita dirampas ning polisi ya. 1 September 2016. Motor kita dirampas ning polisi, motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Kita eget jadi buronan. Mohon maaf ya, kirik itu bahasa guyonan lah ya, anjing gitu ya. Nah, mohon maaf. Nah, jadi artinya ini dia menjadi buronan itu ya emosi gara-gara tidak tahu apa-apa. Kemudian dilanjut sama dia ya. Nah, kemudian Ira balik kapan? Soblo kalau dia kan. Kamu balik kapan? Nah, ada nih Peggy menjawab masih 1 September ya. Rencananya sih minggu depan, tapi kita belum bisa balik kalau soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel kata dia kan. Karena anggapnya itu geng motor itu ditahan nanti kan. Nah, kemudian kenanya ini ngendi, maksudnya tuh dirampasnya di mana motornya kan kata dia kan. Dia jawab, polisi marani ning umai kita, polisinya datang ke rumah saya, padahal kita lagi kerja di Bandung, padahal saya lagi kerja di Bandung. Beli weruh masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Duh, kata Peggy kan. Tapi batur kita malah nyebut namanya kita. Tapi teman saya ya malah menyebut nama saya itu. Jadi memang sedang di Bandung dan malah disebut tuh denger kan. Karena habis digerebek itu dapat kabar kan gitu. Nah, terus kata dia, ya wis Irae aja wedi on balik, tinggal balik baik. Kandaran beli salah kejadian malam minggu paling kata dia ya sudah jangan takut balik saja kan toh kan tidak salah kejadian malam minggu paling. Dijawab lagi oleh Peggy masih 1 September, kalau kita balik mancing sel pasti nebus. Nah, jadi kenapa dia katakan pasti nebus? Karena pasti ini motor yang diambil sama dia, geng motor, tidak ada pikiran pembunuhan kan gitu. Nah, pasti nebus kan. Kita beli duit, ya, saya tidak punya uang. Nah, sumpah kita pusing Polo. Nah, terus Peggy nanya ke dia, ke Dede, emang lagi malming, anak kejadian apa? Nanya nih Peggy-nya, bocah belakang SMP 11, bocah-bocah masih ning sel. Nanya ke Peggy, saya terjemahkan ya, nanya ke Dede, saya terjemahkan ya. Emang lagi malam minggu ada kejadian apa? Anak-anak belakang SMP 11, sekarang anak-anaknya masih di sel kan. Jadi dia malah menanyakan ada apa kejadian malam minggu itu. Peggy itu nanyakan ke Dede malah kan. Nah, dijawab nih oleh Dede, kejadian bocah dibacok sampai mati karo wadone mati, kejadian anak dibacok sampai meninggal sama perempuannya meninggal. Nah, itu mungkin Pina kan. Nah, itu. Nah, terus dijawab lagi nih sama 3 September sama Peggy Setiawan, yang bu kurang weru Dek. Nah, dia ya nggak tahu kan, saya nggak tahu Dek gitu. Itulah. Nah, ya. Nah, jadi ya ini sudah sangat jelas bukti yang sangat kuat ya bahwa komunikasi antara
Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak pulang itu khawatir karena sudah dikabari ya geng motor. Jadi dikiranya ya dia geng motor, kemudian motornya disita kan. Nah khawatir. Nah, tapi pikiran dia kan tetap nebus kan itu. Makanya dia bilang saya nggak punya uang buat nebusnya. Nggak ada tuh pikiran pelaku pembunuhan apa nggak ada waktu itu. Ya. Bapak almarhum Eki. Nah, teman-teman dari sini kita bisa lihat ya, bahwa Peggy Setiawan mungkin telepon bisa saja bertemu salah tangkap ya. Setelah Tapi itu hanya ya sini menguatkan kita bilangnya soal berharap pakaian ya hukum almarhum itu Pak benar-benar Prabowo adil itu dan tidak Apalagi boleh yang diobrolkan pada saat itu. menanyakan tebang pilih lah. sebelumnya ada masalah tidak. Jangan sampai Masalah masyarakat kecil dengan itu orang lain. menjadi sasaran Iya. Terus kamu jawab? oleh Saya jawab oknum tertentu yang almarhum Eki mencoba pernah mengamankan katanya pernah punya masalah sama kedudukan mereka ya. Rivaldi yang mana? Anak-anak kecil. Bisa kita tidak memastikan tahu, bahwa tapi Rivaldi kita yang dimaksud berusaha adalah yang supaya terpidana. Kenal kasus ini mukanya. benar-benar Kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya. Apal muka. Apal muka. karena Siapa? ini Menunjukkannya kapan itu? panjang dramanya. Oh, Kita sebelum lanjut. kejadian itu ada sebulan. Sebulan. Iya, sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan kenal sama orang ini enggak? Kata saya siapa? Kenapa Ki? Saya ada masalah katanya. Masalah apa? Dia nggak jawab. Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari dijemput di rumah. Nggak tahu, saya hanya ngobrol-ngobrol saja, nggak taunya suruh ikut terus buat BAP. Ada suratnya nggak sebelumnya? Nggak ada Pak. Surat pemeriksaan? Dari rekan bapaknya Surat pemeriksaan nggak ada. nggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon Kota Bagaimana? Bisa ceritakan pada saat itu? Itu malam hari. malam. Malam hari jam berapa? Masih ingat? Habis maghrib kalau nggak habis isya itu. Habis malam dijemputnya ya? Gimana pemeriksaan saat itu? Ceritakan. Pemeriksaan hanya saya dengan penyidik saja Pak. Bilang nggak tahu Pak. Karena emang saya nggak tahu. Terus pemeriksa bilang katanya saya ada di situ. Dan saya bilang siapa Pak yang ada di situ? Dia nggak jawab. Dibilang berapa kali saya nggak tahu. Tapi pemeriksa nggak percaya Pak. Berapa lama diperiksa? Masih ingat nggak? 3 jam, 2 jam, Tengah malam. Sampai 2 jam lah, 3 jam. 2 jam. Iya. 3 jam. Sebenarnya tidak tahu karena saya nggak di situ. Nggak bareng sama almarhum juga waktu itu. Dan ada pemeriksaan lagi nggak setelah itu? Sudah itu aja. Satu Cuma kali. sekali berarti ya? Iya, Pertama dan terakhir kalinya. Iya. Dengan banyak jawaban tidak tahu. Iya. Tapi dalam BAP sempat baca nggak? sempat. Gimana? Ya seperti itu. Seakan-akan tahu semua. Dalam dikatakan ada pelemparan batu, Terus pengajaran, terus siapa yang dilihat gitu. Saya bilang saya nggak tahu Pak, tetap saya ngotot nggak tahu, terus menolak. Cuma saya bingung karena nggak didampingin sama kuasa hukum. Akhirnya tanda tangan. Dengan terpaksa Pak, saya tanda tangan. tanda tangan BAP. Awalnya saya menolak dulu, Berulang kali menolak. berulang kali menolak. Emang nggak kasihan sama almarhum Eki sama Vina katanya. Saya bilang emang saya nggak situ Pak, saya mau harus kayak gimana? Teman-teman ya, kita berharap ya, harapan saya saja semoga ya kasus ini segera selesai ya. Kasus ini segera selesai karena sudah beberapa saksi-saksi yang dulunya membela kelompok-kelompok ini sekarang berbalik mau berusaha bicara jujur. Ya, kita berharap kasus ini segera selesai saja dan kita bisa melihat bahwa Indonesia itu masyarakat masih bisa menaruh rasa percaya penuh ya terhadap hukum yang berlaku. Peace.